Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan daripada Tuhan Yesus kita yang begitu mengasihi kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas kasih sayang yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Melalui pengorbananmu yang begitu luar biasa, dan melalui kematianmu, dan sekaligus menyatakan Engkau adalah Tuhan. Engkau bangkit. Pada hari ini kami memperingati kebangkitanmu, hari kemenanganmu, dan kami rindu untuk merenungi firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan katakan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, hari ini kita boleh memperingati hari daripada Tuhan kita, kemenangan daripada Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kematian itu, dan kubur ya, yang tidak dapat menahan dia lebih lama lagi ya. Kuasa maut tidak dapat menahan dia lebih lama lagi. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan ya. Kemenangan Tuhan nyatakan kepada orang-orang percaya, dan juga kemenangan dinyatakan pada semua orang. Orang mau percaya atau tidak bahwa Yesus Kristus Tuhan itu betul-betul dia sudah bangkit. Tetapi berbahagialah bagi kita semua kalau kita pada hari ini boleh merayakan, kita boleh percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah menyatakan kemenangannya. Pada waktu Yesus bangkit daripada kematian, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pada waktu itu, murid-murid masih begitu diliputi oleh rasa takut. Mereka begitu takut dengan orang-orang Yahudi. Mereka takut kalau orang-orang Yahudi akan menangkap mereka. Mereka masih mengunci diri mereka di dalam rumah atau di ruangan. Mereka berkumpul. Ternyata pada waktu itulah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera
bagi kamu. Saudara, murid-murid yang sedang diliputi oleh rasa takut ya. Tapi pada waktu Yesus datang, Yesus mengatakan ada damai sejahtera bagi murid-muridnya. Ya, di dalam ketakutan orang tidak punya damai sejahtera. Di dalam ketakutan orang merasa tidak nyaman ya, tidak tenang ya. Pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya damai sejahtera ya. Tuhan Yesus mau mengatakan ada damai sejahtera karena aku sudah menang, aku sudah bangkit, aku datang memberikan kemenangan kepada orang yang percaya. Aku datang memberikan damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dan Tuhan yang sama, dia juga memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Mungkin saat ini kita masih ada rasa takut ya, takut akan pandemi COVID yang belum lalu-lalu ya, belum juga lewat ya, takut akan hal-hal yang lain ya, takut ekonomi, takut permasalahan-permasalahan hidup yang begitu banyak yang kita takutkan, yang kita risaukan pada masa-masa ini. Tetapi Tuhan mau memberitahukan kepada kita ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka saudaraku, kita sungguh-sungguh mau berserah penuh kepada Dia. Kalau kita berserah penuh, hidup hanya untuk Tuhan ya, hidup untuk melakukan apa yang Tuhan perintah bagi kita, maka di sana kita akan mengalami damai sejahtera ya. Jadi kalau saudara banyak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dunia, hal-hal yang berhubungan dengan kenikmatan dunia, maka jangan heran kalau saudara bisa kurang sukacita, maka saudara kurang mengalami damai sejahtera ya, karena dunia selalu menjanjikan hal-hal yang membuat kita panik ya, hal-hal yang membuat kita bingung. Tetapi Tuhan Yesus selalu menjanjikan hal-hal yang memberikan ketenangan kepada kita jika kita mau bersungguh-sungguh kepadanya. Nah saudara, Yesus menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup. Dia bukan hantu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dari ayat yang ke-20 dia katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan ya. Jadi saudara, waktu Yesus datang, Yesus tunjukkan loh, ini loh saya ya, Yesus yang dipaku, ini loh lambung yang terluka, ini benar-benar saya, the real Yesus ya, bukan hantu. Saudara pada waktu itu murid-murid melihat Tuhan ya. Betapa luar biasanya ya, Tuhan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kemenangan. Nah saudara, saat ini mungkin secara fisik kita tidak melihat Yesus, tetapi kita dapat melihat dia dengan mata rohani kita. Kalau hati kita terbuka, kita sungguh-sungguh mau membuka diri, kita bisa melihat bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit, yang memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Saudara, kalau engkau percaya kepada Yesus, kemenangan akan engkau dapatkan. Kemenangan, keluputan dari dosa. Ya, jadi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat yang sudah mati dan bangkit bagi saudara, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saudara akan mendapatkan kemenangan, kelepasan dari dosa. Itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang percaya kepadanya. Kalau saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, maka kebangkitannya itu
menyatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya. Saudara, betapa kita bangganya kita percaya kepada Tuhan yang hidup, betapa kita bersukacitanya kita percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, keluputan daripada maut, ya. Maut bisa dikalahkan oleh Yesus karena dia adalah Tuhan, ya. Dia adalah Tuhan yang sudah menang, ya, atas kubur yang kosong. Itu membuktikan Yesus itu hidup. Kubur yang kosong membuktikan Yesus sungguh-sungguh tidak lagi ada di kubur. Yesus hidup dan dia memberikan kemenangan. Saudara, betapa luar biasanya, ya. Di ayat 21, Yesus sekali lagi mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara, damai sejahtera Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Damai sejahtera itu tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi damai sejahtera itu harus menjadi bagian yang juga diberikan kepada orang lain. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Dan setelah kebangkitannya, ya, Yesus pun mengatakan dia mengutus murid-muridnya untuk memberitakan damai sejahtera itu menjadi bagian milik orang lain juga. Jadi damai sejahtera yang kita miliki di dalam Yesus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita tidak boleh hanya menjadi bagian daripada milik kita saja, tetapi menjadi bagian milik yang kita harus sharekan, bagikan kepada orang lain. Saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan, seorang misioneri yang bernama William Carey. Bagaimana William Carey meninggalkan Inggris, tempat yang begitu nyaman, negara yang nyaman pada waktu itu, pergi ke India, satu tempat yang waktu itu masih belum maju, ya, masih negara yang tertinggal. Bagaimana William Carey bersedia untuk meninggalkan negaranya yang sudah nyaman untuk pergi ke satu negara yang masih tertinggal. Saudara, bagaimana dia memberikan hati, membawa anak-anaknya untuk pergi ke India, untuk melayani orang-orang India. Saudara, tidak mudah bagi William Carey untuk boleh melayani orang-orang di India sana. Karena di sana masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya. Belum banyak orang yang tahu akan nama Yesus, ya. Masih belum banyak orang yang tahu akan Alkitab. William Carey lah menjadi pelopor yang membawa berita Injil untuk orang-orang India. Dan juga William Carey lah yang membuka mata orang-orang India bahwa kalau suaminya meninggal dunia, istrinya tidak harus ikut meninggal dunia dengan dibakar hidup-hidup. Saudara, inilah yang William Carey saksikan tentang Yesus kepada orang-orang India. Waktu William Carey menyaksikan akan Yesus kepada orang-orang India, tidak mudah. Dia kehilangan anak yang dikasihinya. Bahkan dia kehilangan istri yang dicintainya. Tetapi apakah William Carey mundur akan pelayanan setelah istrinya meninggal oleh karena penyakit dan anaknya meninggal oleh karena penyakit? Tidak, saudaraku. William Carey tidak mundur akan pelayanannya di India. Dia tetap terus melayani orang-orang India. Bahkan dia menerjemahkan Alkitab
ke dalam bahasa India. Saudara, ini nggak mudah, tetapi itu yang dilakukan oleh William Carey. Kenapa William Carey bisa melakukan hal yang demikian? Oleh karena dia ingat akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus diutus ya, dan kemudian diutus untuk melayani. Dia pun rindu untuk diutus oleh Tuhan untuk melayani orang-orang India. Saudara, hasil buah karya daripada William Carey ada jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan ya. Ada orang-orang India yang boleh mengalami pertobatan. Ada Injil yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa India, sehingga orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan Paskah tahun ini, saya rindu untuk boleh mengajak kita semua. Kita menikmati damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita menikmati kemenangan, yaitu kemenangan bahwa Yesus bangkit daripada kematian, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Tapi kemenangan itu tidak boleh hanya menjadi bagian milik kita. Keselamatan itu tidak hanya boleh menjadi milik kita saja, tetapi Tuhan mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil, untuk menceritakan kabar sukacita kepada banyak orang. Saudaraku, apakah engkau siap untuk menerima pengutusan daripada Tuhan? Tuhan mengutus engkau untuk melayani dimanapun engkau berada. Ketika engkau sebagai orang yang bekerja di pabrik, ada banyak teman-teman pabrikmu yang bisa engkau layani. Ketika engkau bekerja di kantor, engkau ada teman-teman kantormu yang bisa engkau yang layani. Ketika engkau menjadi seorang guru, ya, ada banyak murid-muridmu yang bisa engkau layani. Apapun profesimu, ya, engkau bisa menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain. Saudara dan saya mau, kalau saudara dan saya mau diutus oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan Yesus akan memperlengkapi kita karena Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan ya kepada orang-orang yang percaya ya, dan orang-orang yang percaya dilengkapi dengan kuasa yang luar biasa, yaitu penyertaan daripada Roh Kudus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari di hari Paskah ini kita diingatkan kembali untuk boleh pergi melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, yang mana Tuhan sudah utus kita, yang mana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kemudian Tuhan mengutus kita untuk menjadikan orang lain ya, muridnya juga. Sebagaimana kita saat ini menjadi murid Tuhan, kita juga mau menjadikan orang lain murid Tuhan juga. Mari saudaraku, kita berdoa dan kita mengucap syukur, dan kita mau menyerahkan diri kita masing-masing untuk diutus oleh Tuhan menjadi alat yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, pada saat ini Engkau melihat jika saudara-saudara kami yang digerakkan oleh Tuhan, yang mau menjadi alat Tuhan, yang mau diutus oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil Tuhan, untuk membawa kabar sukacita, membawa kabar damai sejahtera, bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sudah mati atas dosa-dosa kami dan bangkit daripada hari yang ketiga, karena Yesus adalah Tuhan. Saudara, nama inilah yang perlu kita beritakan, sehingga banyak orang yang boleh kenal Yesus dan boleh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, Engkau melihat hati kami ketika kami mempunyai kerinduan untuk menjadi alat pemberita Injil-Mu, menjadi pemberita damai sejahtera-Mu. Sekalipun kami bukan orang yang pintar,
Sekalipun kami tidak pandai dalam berkata-kata, tapi kami percaya ketika kuasa Tuhan limpahkan kepada kami, ketika Roh Kudus ada bersama dengan kami, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kami, akan menolong kami, sehingga kami dapat menceritakan akan kabar baik, kabar sukacita, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, pakai kami sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami untuk menjadi pewarta-pewarta-Mu yang hanya memberitakan akan kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat Paskah, selamat berkarya, dan selamat menjadi alat untuk kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita.